Perkenalkan, saya Oktavia Pramita dengan NPM 234111062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Itu mencakup topik-topik penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi ekonomi secara luas. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Lingkup makro, ilmu ekonomi makro berfokus pada ekonomi secara menyeluruh, seperti tingkat produksi nasional, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Analisis jangka panjang, ilmu ekonomi makro mempertimbangkan tren dan pola jangka panjang dalam perekonomian, bukan hanya fluktuasi jangka pendek. Pengambilan kebijakan, pemahaman ekonomi makro membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi perekonomian secara luas. Selanjutnya, indikator ekonomi makro. Yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto, ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Yang kedua ada laju inflasi, persentase kenaikan harga-harga secara umum dan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada tingkat pengangguran, presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Yang keempat neraca pembayaran, catat transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya, kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja publik seperti infrastruktur dan program sosial, perpajakan, pengenaan pajak untuk memengaruhi daya beli masyarakat dan mendapatkan sumber pendapatan pemerintah. Yang ketiga, tujuan kebijakan fiskal itu untuk menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan, dan mencapai tujuan ekonomi lainnya. Selanjutnya, kebijakan moneter. Yang pertama ada suku bunga, mengontrol tingkat suku bunga untuk memengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat. Yang kedua ada jumlah uang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, bank sentral, lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan moneter di suatu negara. Selanjutnya, inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Pengangguran adalah kondisi di mana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan dapat menimbulkan masalah sosial. Kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran, sedangkan kebijakan stabilisasi adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran secara berurutan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PDB, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa agregat. Yang kedua, investasi. Peningkatan stok modal, baik fisik maupun sumber daya manusia akan mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, ada produktivitas. Kemajuan teknologi dan efisiensi produksi akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan. Yang keempat ada demografis, perubahan struktur penduduk seperti tingkat kelahiran dan migrasi juga memengaruhi pertumbuhan. Yang terakhir ada kesimpulan, ilmu ekonomi makro adalah disiplin ilmu yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Indikator ekonominya ada PDB, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal dan moneter. Pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh peningkatan PDB, investasi, produktivitas, dan faktor demografis. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan saya kali ini mengenai ilmu ekonomi makro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.